Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul rancangan fungsionalitas dari sistem monitoring dan pengelolaan otomatis air sumur berbasis sensor ultrasonik dengan perhitungan volume air. Lanjut. Anggota kelompok yang pertama ada Anissa Bisninanda, Hafizah Salsabila, dan saya sendiri Muhammad Ferel. Latar belakang. Air sumur masih menjadi sumber utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Namun, sistem pengelolaan yang masih manual menimbulkan berbagai masalah serius. Sistem yang ada saat ini tidak mampu memberikan informasi akurat tentang ketinggian air, data penggunaan, maupun peringatan saat air mencapai batas minimum. Kondisi ini mengakibatkan resiko krisis air, terutama saat musim kemarau dan pemborosan dalam penggunaan air dan energi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem monitoring otomatis dan real-time yang dilengkapi berbagai sensor untuk mengoptimalkan pengelolaan air sumur secara lebih efisien dan berkelanjutan. Lanjut. Secondary research. Kami lakukan secondary research selalu menemukan 3 jurnal. Yang pertama ada kendali otomatis pompa air. Penerapan kendali otomatis pompa air berkeamanan tinggi pada sumur yang menggunakan teknologi otomasi untuk mengelola pompa air sumur komunal secara efisien dan aman untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan distribusi air. Lalu ada sistem monitoring ketinggian air sumur berbasis IoT, di mana sistem ini menggunakan teknologi IoT untuk memantau ketinggian air sumur resapan. Sensor terhubung ke perangkat IoT mengukur dan mengirim data secara real-time, bertujuan membantu pengelolaan sumber daya air yang lebih efektif di daerah tersebut. Lalu ada monitoring dan pengelolaan air berbasis air sumur berbasis smart system, di mana sistem monitoring dan pengelolaan air berbasis smart system bertujuan memantau dan menjamin ketersediaan air dengan menggunakan teknologi sensor dan IoT untuk mengukur parameter air secara real time. Lalu ada perancangan sistem pendeteksi dan monitoring ketinggian air berbasis IoT, di mana sistem pendeteksi dan monitoring ketinggian air berbasis IoT menggunakan Node MCU ESP8266 adalah solusi modern untuk memantau level air secara real-time dan jarak jauh. Lalu ada sistem kontrol otomatis pompa air dan monitoring air sumur bor berbasis IoT, di mana sistem ini mengintegrasikan kontrol otomatis pompa air dan monitoring kualitas air sumur bor menggunakan teknologi IoT, memantau kualitas air secara real-time melalui perangkat yang terhubung ke internet. Lalu ada sistem peringatan dini kualitas air sumur berbasis fuzzy pada Internet of Things. Sistem peringatan dini kualitas air sumur berbasis fuzzy pada Internet of Things mengintegrasikan logika fuzzy dengan teknologi IoT untuk memantau dan mengevaluasi kualitas air sumur secara real-time. Lanjut. Dari ke-6 secondary research kami melakukan literatur review pada 3 sumber. Yang pertama ada penerapan kendali otomatis pompa air berkeamanan tinggi pada sumber komunal masyarakat Kampung Batara Papring. Lalu yang kedua ada pembuatan sistem monitoring ketinggian air sumur resapan di Desa Cidahu, Sukabumi berbasis IoT. Dan yang terakhir ada monitoring dan pengelolaan air sumur berbasis smart system untuk ketersediaan air bersih Desa Ciaruten, Ilir, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Lanjut. Dari ketiga literatur review tadi, kami melakukan kompetitif audit, di mana pada sumber 1 dan sumber 2 masing-masing berbasis IoT, sementara sumber ketiga tidak. Lalu sumber 1 dan sumber 2 masing-masing menggunakan sensor ultrasonik, sementara sumber ketiga tidak. Lalu untuk pemantauan konsumsi air ataupun perhitungan penggunaan, ketiga sumber sama sekali tidak memiliki hal itu. Lalu pada sumber 1, ia mengutamakan fitur keamanan, sementara sumber kedua dan sumber ketiga tidak. Lalu ada berfokus pada efisiensi biaya, di mana ketika sumber memiliki hal tersebut. Lalu pada sumber 1 menggunakan penggunaan pompa, sementara sumber kedua dan sumber ketiga tidak. Dan yang terakhir kemudahan penggunaan, di mana sumber ke-1 dan sumber kedua sama-sama memudahkan, sementara sumber ketiga tidak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fiza. Sudah bisa dijelaskan. Baik, untuk perasaannya di sini kami memilih satu user yaitu Pak Andi sebagai pemilik rumah. Di mana Pak Andi ini
beliau menginginkan beberapa goals di mana beliau meminta penggunaan air di air sumurnya itu efisien dan hemat. Kemudian mengontrol penggunaan pompa air secara otomatis. Dan yang ketiga, mengetahui ketersediaan air sumur secara real time. Kemudian frustasi di sini, yang pertama itu kekurangan informasi mengenai ketersediaan air sumur. Yang kedua, terlalu sering menyalakan atau mematikan pompa air sehingga merepotkan. Dan yang terakhir, kekhawatiran akan pemberasan air yang tidak ada pengawasan yang baik. Baik, untuk daftar aktivitas dan storyboard-nya, yang pertama yaitu mantau ketersediaan air sumur melalui indikator LED, di mana dapat dilihat yang pertama itu user bisa mengaktifkan sistem monitoring dan memantau LED secara berkala. Aktivitas kedua yaitu melihat jumlah air yang telah dipompa melalui layar LCD, di mana user bisa memeriksa LCD secara berkala, kemudian membandingkan data penggunaan air. Oke, selanjutnya mengenai artefak model, di mana ada 6 artefak model yang digunakan dalam sistem ini. Yang pertama yaitu sensor ultrasonik. Fungsi dari sensor ultrasonik sendiri mengukur ketinggian air, dan kegunaannya dalam sistem yaitu memantau ketersediaan air secara otomatis di dalam sumur. Yang kedua, yaitu penggunaan indikator LED, di mana berfungsi memberikan indikator visual dan kegunaannya dalam sistem memberikan peringatan tentang status ketersediaan air, baik itu tersedianya aman ataupun kritis, yaitu tidak tersedia air di dalam sumur. Dan yang ketiga yaitu penggunaan layar LCD, di mana berfungsi menampilkan jumlah air yang dipompa dan kegunaannya dalam sistem itu memantau volume air yang telah dipompa secara real time. Untuk penggunaan artefak yang keempat yaitu adanya sensor flow, di mana berfungsi mengukur volume air yang dipompa dan kegunaannya dalam sistem, menghitung dan memastikan jumlah air yang telah digunakan. Yang kelima yaitu penggunaan pompa air, di mana berfungsi memompa air dan kegunaannya dalam sistem yaitu memompa air untuk penyiraman atau kebutuhan rumah tangga. Dan yang terakhir, penggunaan pipa, di mana berfungsi menyalurkan air dan kegunaannya dalam sistem mengalirkan air dari sumur ke tempat penyimpanan atau langsung ke area yang membutuhkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nisa. Oke, baik. Kita masuk ke physical model. Nah, jadi physical model sini dapat dilihat bahwa ini tuh halaman belakang rumah, di mana di situ ada sumur. Nah, dan di sumur itu akan disusun alat-alat atau bahan-bahan atau sistem yang akan dibuat itu yang terdiri dari sensor ultrasonik, yaitu di atas sumur, kemudian di atas air sumur. Nah, kemudian ada pompa air yang seperti tadi dibilang itu untuk, membantu mengalirkan atau menarik air ke atas, untuk si pengguna. Kemudian ada sensor flow yang berguna untuk menghitung, berapa banyak liter air yang dipompa. Kemudian, ada LCD, di mana LCD di sini untuk menampilkan berapa jumlah air yang, dipompa. Kemudian yang terakhir itu juga ada, LED. Nah, LED ini, gunanya yang seperti tadi dibilang itu untuk peringatan. Eee, nah, oke, selanjutnya, di sini ada, value proposition canvas. Nah, jadi untuk project ini, ada di bagian customer segment, itu tuh di page-nya itu ada pengoperasian pompa manual menyebabkan pemborosan energi
karena sering lupa mematikan pompa. Kemudian, ada resiko kehabisan air saat musim kemarau karena kurangnya pemantauan yang tepat. Nah, lalu ada tidak tahu kapan sumur hampir kehabisan air yang bisa menyebabkan kekurangan air saat dibutuhkan. Nah, kemudian, untuk gains-nya di sini ada, pompa hanya bekerja saat diperlukan, ini menghemat energi dan air. Kemudian pengguna bisa segera bertindak karena peringatan dini saat air mendekati batas minimum. Lalu ada dapat mengetahui ketersediaan air lebih efisien dan mendapatkan informasi tentang volume air yang telah digunakan. Lalu, ada di sini job si customer. Nah, jadi, job-nya itu memantau ketersediaan air sumur secara otomatis dan real time, mengatur penggunaan air secara efisien, menghindari kekurangan air, dan pemrosesan air melalui pemantauan dan kontrol otomatis. Lalu ada value proposition, di mana di sini pains, gains, dan, untuk sistemnya itu, bisa kita lihat di, VPC ini. Oke, lanjut. Nah, diagram oh, mungkin bisa balik ke slide sebelumnya terlebih dahulu. Nah, jadi, di VPC ini kami diminta memilih satu masalah, atau pains. Jadi yang kami pilih itu adalah resiko kehabisan air saat musim kemarau karena kurangnya pemantauan yang tepat. Nah, jadi deskripsi dari masalah ini, selama musim kemarau banyak pengguna air sumur mengalami kesulitan dalam memantau ketersediaan air. Sistem manual yang sering digunakan tidak memberikan informasi real time, tentang level air di dalam sumur, sehingga pengguna tidak mengetahui kapan air mulai menipis. Nah, jadi kenapa ini penting diselesaikan? Jadi pentingnya sistem pemantauan air sumur yang otomatis, terutama terlihat pada musim kemarau, di mana ketersediaan air sangat terbatas. Jadi kehabisan air secara tiba-tiba dapat mengganggu aktivitas rumah tangga yang esensial seperti mandi, mencuci, dan kebutuhan konsumsi sehari-hari. Nah, tanpa sistem pemantauan yang real time, pengguna tidak dapat mengetahui kapan air sumur mereka mulai menipis. Nah, jadi dari masalah tadi, muncullah suatu diagram CEC. Jadi di sini juga banyak permasalahan-permasalahan yang kami dapatkan dari satu masalah yang kami pilih. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya ada evaluasi atau di sini, visioning. Jadi di sini kami melakukan brainstorming, di mana brainstorming, untuk mengatasi permasalahan tadi, yaitu resiko kehabisan air saat musim kemarau karena kurangnya pemantauan yang tepat. Jadi di sini, setiap, anggota harus memikirkan 5 solusi untuk masalah tersebut. Baik, selanjutnya. Nah, jadi dari, masalah yang tadi kami udah brainstorming, solusi yang kami temukan adalah, di mana sistem ini akan memantau ketinggian air dalam sumur secara terus-menerus menggunakan sensor ultrasonik dan menghitung volume air yang telah dipompa menggunakan, sensor flow. Nah, data mengenai level air dan jumlah air yang digunakan ditampilkan secara real time pada layar LCD. Nah, ini memungkinkan pengguna memantau ketersediaan air dengan mudah. Ketika level air menurun hingga batas tertentu, sistem akan memberikan peringatan otomatis melalui LED indikator atau buzzer. Dan jika air mendekati titik kritis, sistem akan mematikan pompa secara otomatis untuk mencegah kehabisan air. Dengan otomatisasi ini, sistem menjaga pemakaian air tetap efisien dan menghindari resiko kehabisan air selama musim kemarau. Nah, ini ada konteks skenario dari, permasalahan tadi. Jadi di gambar yang pertama itu musim kemarau tiba dan rumah user sedang mengalami kendala pada air. Kemudian, user teringat mereka memiliki sumur, jadi ia merasa senang karena, dia mendapatkan ide. Nah, tetapi user merasa bimbang karena dia sendiri nggak mampu untuk menghemat air sumur tersebut. Nah, jadi dia, memesan sistem yang telah kami jelaskan tadi, kemudian dia merakitnya, lalu dengan adanya sistem si user merasa, tidak perlu khawatir lagi tentang manajemen air. Baik, selanjutnya.
Nah, selanjutnya ada paper prototype, di mana paper prototype ini adalah gambaran kerja dari sistem kami. Seperti yang telah dijelaskan tadi, jadi gambaran singkatnya, sensor ultrasonik ini dipasang di atas sumur untuk mengukur ketinggian air. Sensor ini mengirimkan gelombang ultrasonik ke permukaan air, lalu mengukur waktu yang dibutuhkan gelombang tersebut untuk kembali setelah memantul. Dari waktu pantulan sistem menghitung ketinggian air. Kemudian ada flow sensor, di sini dipasang di saluran pipa air yang terhubung ke pompa untuk mengukur jumlah air yang telah dipompa. Jadi berapa liter air yang dipompa itu akan diukur oleh flow sensor ini. Kemudian data ketinggian air ini sensor ultrasonik secara berkala mengukur jarak dari sensor ke permukaan air. Kemudian ada data volume air yang tadi pakai flow sensor itu nanti datanya akan keluar di LCD. Nah, seperti yang dibilang tadi ketika mendekati batas minimum itu akan ada peringatan dari buzzer atau LED. Nah, tapi ketika emang benar-benar sudah mendekati batas minimum itu pompa akan otomatis berhenti bekerja. Baik, selanjutnya. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan mengambil alih. Jadi kesimpulannya ialah sistem monitoring dan pengelolaan air sumur otomatis berbasis sensor ultrasonik dan flow sensor dirancang untuk memudahkan pengguna dalam memantau ketersediaan air secara real time dan mengelola penggunaan air dengan lebih efisien. Sensor ultrasonik digunakan untuk mengukur ketinggian air, sementara flow sensor menghitung volume air yang digunakan dan hasilnya ditampilkan pada layar LCD. Sistem ini juga dilengkapi dengan indikator LED yang memberikan peringatan saat air mendekati batas kritis, serta fitur otomatis yang mematikan pompa air jika ketinggian air terlalu rendah untuk mencegah pemborosan. Dengan sistem ini, pengguna dapat menghindari pemborosan air dan krisis air mendadak, terutama pada musim kemarau, serta relevan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya air, khususnya di daerah yang menemukan air sumur sebagai sumber utama. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.